teman-teman, hari ini kita akan membahas penyebab penyakit. Ya teman-teman, seorang rabies itu harus mengetahui penyebab penyakit itu berasal dari mana. Karena kenapa teman-teman? Karena dia akan bisa mengambil suatu tindakan pencegahan. Suatu penyakit itu biasanya berasal dari luar ataupun dalam ataupun bisa juga dari suatu kejadian. Penyakit luar teman-teman ini biasanya dari luar tubuh manusia, itu dia masuk melalui kulit kita, lalu dia akan menyerang sistem meridian tubuh kita dan menyerang sistem organ padat ataupun rongga tubuh kita. Penyakit luar ini disebabkan oleh, yang pertama adalah angin. Angin ini akan menyebabkan kita berkeringat, sakit kepala ataupun demam. Yang kedua, api. Api ini akan sangat berbahaya teman-teman. Karena kenapa? Karena dia akan menyebabkan kebakaran atau kehangusaan. Yang ketiga adalah dingin. Dingin dapat menyebabkan sakit kepala, meningkatkan suhu tubuh kita, lalu dia akan bisa juga menyerang sendi-sendi otot kita. Yang keempat adalah hawa panas. Hawa panas pada musim kemarau atau musim panas biasanya menyebabkan tubuh kita menjadi sakit kepala, terus rasa mulas ataupun mual. Yang kelima adalah lembab. Kondisi lembab ini biasanya terjadi pada tubuh kita saat keringat ataupun kehujanan. Ini biasanya akan mendatangkan penyakit teman-teman. Dia akan menjadikan kepala kita terasa berat, terus muka kita kuning-kuningan ataupun bisa hidung bersumbat. Yang kelima adalah hawa kering. Hawa kering ini biasanya menyebabkan kepala kita agak berat, terus panas dan batuk. Yang terakhir adalah penyakit menular. Penyakit menular ini biasanya terjadi saat perubahan iklim ataupun kondisi lingkungan yang kotor. Ini menyebabkan penyakit kolera ataupun cacar air. Penyakit dari dalam tubuh manusia. Penyakit dari dalam tubuh manusia ini teman-teman itu disebabkan oleh sesuatu perasaan yang berlebih dan terus-menerus. Seperti contohnya sedih, bila dilakukan terus-menerus akan mengganggu fungsi hati dan mengakibatkan perdarahan di area dubur dan uretra. Kedua adalah gembira. Gembira bila dilakukan secara berlebih pun juga akan menyebabkan jantung lemah dan kurangnya kontrol paru-paru. Yang ketiga adalah marah. Marah ini biasanya menyebabkan muka merah, badan gemetar, dan hatinya bergejolak teman-teman. Yang keempat adalah rasa khawatir. Rasa khawatir ini akan mengganggu fungsi paru-paru dan limpa. Kelima adalah berpikir. Berpikir dan melamun itu biasanya mengganggu fungsi jantung dan limpa. Yang keenam adalah rasa takut. Rasa takut ini biasanya mengganggu fungsi ginjal dan limpa. Dan yang ketujuh adalah terkejut. Terkejut ini akan mengganggu fungsi ginjal dan jantung. Dan yang terakhir teman-teman, penyebab bukan dari luar ataupun dalam, melainkan dari suatu kejadian atau aktivitas kita. Biasanya ini terjadi saat tubuh kita digigit hewan atau tabrakan, bisa tertusuk benda tajam ataupun kita juga kurangnya aktivitas. Ini teman-teman biasanya akan menimbulkan suatu luka. Bekerja secara berlebihan dan terus-menerus pun juga akan mengganggu fungsi hati teman-teman. Jadi lakukan secukupnya, jangan berlebihan, tetap jika dari yang rata-rata saja. Terima kasih, cukup sekian dan sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.